Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhira 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masyaallah muslimin jamaah salat isya dan insyaallah sunat tarawih rahimahullah. Alhamdulillah dalam kesempatan ini doa kita yang kita sambungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dijawab. Salah satu bentuk tolak ukur dari seorang muslim itu apakah dia mendapatkan rahmat berbagai Allah Subhanahu wa taala. Salah satu indikatornya adalah dengan berbulannya bulan Ramadan. Jadi perjalanan usia kita, perjalanan waktu kita, manakala sampai bertemu memasuki bulan suci Ramadan, maka indikatornya kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk dalam kategori oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jemaah rahimahullah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ketika di awal Ramadan atau menjelang memasuki Ramadan, kita diberitakan berdoa. Apabila di bulan Sya'ban, di bulan Rajab, kita selalu mengucapkan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Minta rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala di Rajab dan Sya'ban dan minta disampaikan kepada Ramadan. Nah, menjelang memasuki Ramadan atau di awal-awal seperti ini, doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma akhilna, atau dalam kalimat akhilna menunjukkan alaina syahrul Ramadan bil amni wal iman. Doa ini diajarkan Rasulullah SAW menunjukkan bahwasanya ketika kita bersuara dengan bulan Ramadan, maka yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dijadikannya Ramadan ini, kita memasuki Ramadan ini dengan keadaan aman. Jamaah rahimahullah, rasa aman itu hadir manakala kita manusia sudah menggantungkan i'tiqad, keyakinan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal tertinggi seorang muslim itu adalah manakala adanya rasa aman di dalam diri kita. Tetapi manakala ada masih gelisah di dalam hati kita, masih ada rasa was-was di dalam diri kita, menunjukkan tidak ada rasa aman. Nah, oleh sebab itu, rasa aman dan juga dengan keimanan digandingkan amin wal amin. Iman itu menunjukkan bahwasanya keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jelas bahwasanya standar orang yang melaksanakan amal yang betul Ramadan ini adalah dengan standar keimanan. Jamaah rahimahullah, ada sebuah kias ataupun perumpamaan yang digambarkan ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan masa Ramadan. Mengapa Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Orang-orang yang beriman kemudian diperintahkan berpuasa di penghujung ayat la'allakum tattaqun. Dia ada logika seperti ini, bahwasanya tidak ada sesuatu yang didapatkan sebuah hasil proses melainkan diawali dengan sebuah bahan baku yang tertentu. Apapun juga hasil produksi, baik itu makanan, pakaian, apapun semua produksi itu tidak akan mendapatkan kualitas yang terbaik manakala tidak diawali dengan bahan baku yang berkualitas. Itu sudah sepakat. Maka dalam bahasa ibu-ibu itu ada harga, ada upah, ada upah dari upah, ada harga. Dikarenakan kualitas itu tergantung dari bahan baku.
Oleh sebab itulah keimanan kita itu yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak cukup dengan bahan baku saja. Bahan baku yang sudah berkualitas tetapi tidak dikelola dengan secara profesional, tidak dengan secara baik dan benar menurut standarnya, maka bahan baku yang baik ini pun akan menjadi rusak. Bahan baku ini akan menjadi tidak bernilai di ujungnya. Maka ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempa proses keimanan kita itu adalah salah satu dengan berpuasa. Panjang cerita mengapa berpuasa ini merupakan bagian menuju layak takabur itu. Ternyata jauh sebelum kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia yang pertama yang diciptakan Nabi Adam alaihissalam, itu sudah mulai sebuah perjanjian yang tidak pernah kita lupakan dan harus kita ingat selalu, bahwasanya salah satu yang menyebabkan Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama diciptakan Allah Subhanahu wa taala, tergelincir atas sebuah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena bisikan iblis. Dan apa janji iblis kepada Allah Subhanahu wa taala? Pasti akan disesatkan semua manusia kecuali orang yang sabar. Itulah janji iblis, bahwasanya semua manusia itu pasti akan bisa digoda kecuali orang yang sabar. Melawan orang yang sabar adalah kesulitan tersendiri bagi iblis lalu tentunya untuk menggelincirkan nilai keimanan seorang manusia kepada Allah Subhanahu. Nah, disinilah letak Ramadan mengasah diri kita, bukan proses saumnya saja, akan tetapi dengan madrasah Ramadan ini la'allakum tattaqun yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju bagaimana kita berusaha menjadi orang yang sabar. Dengan salah satu bentuk hadis yang Rasulullah, manakala kita diminta untuk bertengkar, kita bisa menolak dengan mengatakan saya sedang berpuasa. Itu untuk melatih kita. Mungkin di luar Ramadan artinya kita mudah, ketika ada pancing emosi, persenggolan, motor segala macam, kita gampang menyalahkan orang lain, kita gampang tersuruh. Tetapi dengan madrasah Ramadan, kita diminta untuk menahan diri kita dengan bukti kesabaran, baik itu yang membatalkan puasa kita maupun nilai dari puasa itu sendiri. Oleh sebab itu jemaah Allah, perasaan iman, kemudian keselamatan dan Islam itu yang kita mintakan, dan tentunya kita berharap kita memperhatikan Ramadan ini akan lebih baik lagi mengantarkan diri kita mengasah keimanan kita menuju kita Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja jemaah Allah sebagai pembuka untuk pada kesempatan malam hari ini. Mohon izin dan bagi kultum Nabi yang artinya untuk saling bertawassul haq wa tawassul sabr, untuk saling mengingatkan kita agar madrasah Ramadan ini bersama-sama kita raih keberkahan, kemakmuran, dan tentunya kita menggapai yang disebut dengan ibadah mati sabar. Aku boleh saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا سنة التراويح ركعتين جامعة رحمه الله.